Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas kembali bab 5 terkait ideologi besar dan pengaruhnya terhadap kemerdekaan di Asia Afrika. Tapi untuk hari ini saya akan lebih fokus pada tentang bagaimana sih ideologi-ideologi tersebut, pikiran-pikiran tersebut atau paham-paham tersebut kemudian bisa mempengaruhi atau mendorong gerakan-gerakan kemerdekaan atau pembaruan di wilayah Asia Afrika. Kalau kemarin kan kita bahas terkait apa itu nasionalisme, apa itu liberalisme, apa itu sosialisme dan sebagainya. Sekarang kita bahas terkait bagaimana sih paham-paham itu kemudian bisa hadir dan bagaimana paham tersebut bisa kemudian mempengaruhi. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja ya. Nah, ini dia. Kita mengingat kembali ya, ini ada 5 ideologi, 5 paham, 5 pikiran yang kita bahas kemarin. Ada nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Ya, ini ada 5 pemikiran besar di dunia yang kemudian pikiran-pikiran ini menjadi apa ya, menjadi pendorong atau menjadi pendorong bagi gerakan-gerakan kemerdekaan di banyak negara ya, termasuk di Asia dan Afrika. Nah, seperti itu. Lanjut aja ya. Sini pada bagian sebelah kiri kita akan disuguhkan pada pertanyaan, bagaimana sebuah paham atau pemikiran itu bisa hadir di sebuah negara, bukan hanya hadir dan juga mempengaruhi gerakan kemerdekaan di negara tersebut. Nah, simpel saja ya, jadi ini videonya akan cepat sekali. Nah, bagaimana sebuah pemikiran dan paham tersebut bisa hadir di situ? Pertama adalah melalui pendidikan gitu ya, pendidikan. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah, mending kalian sambil buka deh buku-bukunya, bukan buku-bukunya ya, bukunya di buku paket kalian di halaman 103. Nah, sini kan ada gerakan nasionalisme Jepang, gerakan India, Turki dan sebagainya. Nah, gerakan-gerakan tersebut kalau misalnya kita perhatikan, tokoh-tokohnya itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Maksudnya berpendidikan dari luar negara mereka, atau mereka pernah mengenyam pendidikan di barat. Misalnya kita lihat yang di Inggris deh, Jepang. Jepang itu ada Kaisar Mutsuhito. Nah, itu di halaman 104, atau yang kita kenal dengan restorasi Meiji. Itu dia itu kan seorang kaisar Jepang yang kemudian mengikuti atau pernah mengenyam pendidikan di barat ya. Kemudian juga gerakan nasionalisme India. Ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu lulusan dari Universitas di London kayak. Kemudian Turki, Mustafa Kemal, dia juga pernah mengenyam pendidikan di London kayak, bukan di London ya, di Eropa kayak gitu. Ada kemudian ada Sun Yat-sen juga ya. Ada Sun Yat-sen, ada Yosef Rizal dan lain-lain sebagainya. Ya, semuanya ya, gerakan-gerakan pembaruan atau kemerdekaan itu pasti diawali dari pendidikan. Tokoh-tokohnya yang entah berpendidikan atau negara tersebut yang kemudian diberikan akses pendidikan. Seperti halnya Indonesia mulai gerakan kemerdekaan Indonesia mulai masif itu kan sejak politik etis diberlakukan ya. Edukasi bisa hadir di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh kita yang bisa belajar di Eropa gitu. Nah, pendidikan itu kan berarti pendidikan itu membebaskan manusia, di sini kita lihat kayak gitu. Jadi inilah yang faktor bagaimana paham-paham atau pemikiran atau ideologi yang kemarin kita bahas itu bisa hadir di negara tersebut kayak gitu, karena dididik mereka kayak gitu. Maka di sini ya kita kalau menjajah itu ya jajah aja, nggak usah dididik kayak gitu ya. Menjajah ya totalitas aja menjajah, nggak usah dididik. Kalau misalnya kita didik area jajahan kita ya suatu ketika kita akan melawan kayak gitu mereka gitu. Jadi kalau kita ingin menjajah ya bodohkan saja jajahan kita gitu, nggak usah dididik kayak gitu. Nah, itu. Nah, kemudian itu ya pendidikan tadi ya. Kalau misalnya kita di sini saya akan itu ya akan menjelaskan ini secara umum saja. Saya nggak akan jelasin bagaimana nasionalisme Sudan, bagaimana Mesir. Wah, banyak banget itu. Kalian baca sendiri aja itu di buku ya. Saya kasih pola atau satu kesimpulan besarnya saja. Jadi
pada dasarnya gerakan-gerakan nasionalisme yang ada di buku kalian itu sebenarnya diawali dari pendidikannya. Tokoh-tokohnya dididik, negara-negaranya mendapatkan akses pendidikan dan lain sebagainya. Nah kemudian berita dari surat kabar atau radio. Nah ini sebagai karena kembali kita lihat bahwa gelombang kemerdekaan itu kan terjadi bukan hanya di satu negara, tapi juga di berbagai negara yang Asia, Afrika. Ini gerakan-gerakan tersebut, suatu negara mendapatkan referensi, mendapatkan motivasi, mendapatkan apalagi dan banyak hal lainnya itu kan berasal dari berita atau surat kabar atau radio pada saat itu. Ini yang kemudian kemenangan satu negara dalam hal revolusi, dalam hal gerakan pembaruan, kemerdekaan dan sebagainya, ini yang kemudian memotivasi banyak negara-negara lainnya untuk terus bergerak kayak gitu. Dan pasti dari berita-berita tersebut kemudian telah misalnya nih dalam 5 hari ada di surat kabar itu menyajikan berita tentang kemerdekaan di mana ya, di India kayak gitu. Pasti berita tersebut akan merepresentasikan sebuah pemikiran kayak gitu atau sebuah paham. Inilah yang kemudian membuat banyak yang tertarik kayak gitu, tertarik dalam ide-ide tersebut. Makanya di Indonesia kan gerakan kemerdekaan itu kan dari kalangan nasionalis sekuler, Islamis, dan juga dari komunis gitu. Nah kenapa bisa banyak sekali kayak gitu? Ya karena mereka melihat berita-berita dari surat kabar atau radio terkait kemerdekaan di negara-negara lain itu kan mereka melihat itu adalah itu adalah bagian dari pemikiran tersebut kayak gitu. Sehingga pada dasarnya meskipun nanti akhirnya berbeda-beda, sebenarnya itu kan akan memperkaya gerakan-gerakan kemerdekaan tersebut. Nah jadi itu ya. Tapi pada intinya ya melalui pendidikan terlebih dahulu disitulah kemudian paham atau pemikiran atau ideologi tersebut bisa hadir. Nah oke, di situ saja materi kita pada hari ini atau pada video ini kayak gitu. Terima kasih. Memang sedikit ya, gak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.